Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahralila Sanjaya dengan NIM 240160964. Ini merupakan tugas proyek akhir saya dengan mata kuliah pengantar linguistik umum yang diampu oleh Bapak Rida Hasnul Ulia. Adapun topik yang saya angkat untuk proyek ini yaitu tatanan pragmatik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas akhir dari mata kuliah linguistik umum. Baik, untuk itu pertama kita akan masuk ke dalam pengertian. Di sini akan dijabarkan pengertian dari beberapa pakar. Menurut Levinson, pragmatik adalah telaah tentang deksis, implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan aspek struktur wacana. Sedangkan menurut Wijana, pragmatik merupakan pernyataan cabang ilmu yang mengkaji bahasa secara struktur dan juga eksternal. Sedangkan Tarigan menyatakan kalau pragmatik ini adalah pusat kajian manusia dengan cara perilaku dalam keseluruhan situasi dan pemberian dan penerimaan tanda. Dapat kita simpulkan kalau pragmatik ini berhubungan dengan situasi atau koneksi dan makna. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari ilmu bahasa secara makna, dan maknanya ini berhubungan dengan kondisi atau situasi dan konteks. Setelah mengetahui pengertian mengenai pragmatik, kita akan memberikan klasifikasi perbedaan antara sintaksis, pragmatik, dan semantik. Kalau berdasarkan pengertian, sintaksis itu adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang tata bahasa atau pengkajian tanda. Sementara semantik itu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna kalimat secara leksikal saja atau tanpa adanya konteks. Kalau pragmatik itu pengkajian makna kalimat dengan adanya konteks tertentu. Nah, kalau dari makna, hal yang dikaji dalam sintaksis itu adalah makna lambang. Sementara kalau dalam semantik, yang dikaji itu adalah makna kalimat. Dan dalam pragmatik, yang dikaji adalah makna tutur. Nah, berikut ini kita juga akan bisa membedakan ketiganya melalui contoh pada slide berikutnya. Berikut ini perbedaan antara sintaksis, semantik, dan pragmatik jika kita melihat dari contoh kalimat. Contoh kalimat berikut ini adalah bagus itu. Nonton saja terus, tidak usah belajar. Saya berkata setelah mendengar bahwa nilaiku rendah. Nah, kalau dari sintaksis, maka yang dikaji adalah fungsi-fungsi kalimat ini, fungsi-fungsi sintaksis itu. Seperti misalnya, kalau bagus itu berarti subjek, nonton saja terus itu predikat, tidak usah belajar itu juga predikat, dan ayah itu subjek, berkata itu predikat, dan setelah mendengar itu keterangan, dan bahwa nilaiku rendah itu termasuk pelengkap. Nah, sampai situlah pengkajian sintaksis, tidak mengkaji makna atau sebagainya. Sementara dalam semantik itu mengkaji makna kalimat keseluruhan dan hanya makna saja. Misalnya dalam kalimat bagus itu, nonton saja terus tidak usah belajar, ayah berkata setelah mendengar bahwa nilainya rendah, maka di sini diberikan pemaknaan kalau ayahnya ini mengatakan kalimat tersebut saat nilai si aku ini rendah, hanya sampai itu saja. Ya, ini cuma memberikan pendapat tanpa adanya lain sebagainya gitu. Nah, kalau dalam pragmatik, ini berarti sebuah sindiran. Karena ayahnya ini berkata setelah mendengar nilai anaknya rendah. Jadi maksud ayahnya itu bukan berarti menyuruh anaknya ini untuk menonton terus, tapi memberikan sindiran agar anaknya ini belajar. Setelah kita mengetahui perbedaan pragmatik, sintaksis, dan semantik, kita akan membahas mengenai fenomena pragmatik. Fenomena yang pertama yaitu deksis. Deksis ini secara sederhananya itu referen atau acuan yang digunakan dalam kalimat ataupun wacana. Pembagian deksis itu ada 4, deksis persona, tempat, waktu, dan wacana. Nah, kita akan bahas deksis persona. Deksis persona ini acuan yang digunakan untuk orang atau kata ganti orang. Soalnya itu seperti dia, aku, kami. Dalam deksis persona ini intinya itu kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku bertemu ibu, ujar Denny. Lalu datang temannya Denny itu Anto, dia juga mengatakan aku juga bertemu ibu.
Nah, di sini ada sama-sama penggunaan kata aku, tapi akunya itu merujuk pada orang yang berbeda. Kalau aku bertemu ibu, ujar Denny, maka akunya itu si Denny. Sedangkan aku juga bertemu ibu, maka itu ini ujar Anto, maka itu pengujar si aku itu si Anto. Nah, selanjutnya itu deksi tempat. Deksi tempat itu bisa berupa contohnya di sini atau di sana. Misalnya seperti ini. Di sini kami tinggal. Katanya menunjuk gunung. Berarti di sini itu mengacu pada si gunung. Tempat dia tinggal. Dalam waktu. Waktu itu contohnya sekarang, eh, atau kini, nanti, dan sebagainya. Untuk kalimat itu misalnya sekarang telah memasuki era reformasi. Atau sekarang kita sholat zuhur. Nah, dalam waktu sekarang ini juga ada perbedaan rentang waktunya. Misalnya dalam kalimat sekarang telah memasuki era reformasi itu berarti rentang waktunya bisa dari tahun setelah 98 sampai sekarang. Cukup panjang meskipun dikatakan sekarang. Nah, kalau sekarang kita sholat zuhur, itu waktunya lebih sempit. Ya, sekitaran waktu zuhur atau tengah hari. Kayak gitu. Lalu, untuk tesis wacana itu terbagi lagi anafora dan katafora. Anafora itu rujukan yang sudah disebutkan dalam teks. Soalnya dalam kalimat adik menangis, dia mau susu. Eh, dia ini sudah disebutkan dalam sebelumnya, yaitu si adik. Nah, kalau katafora itu belum disebutkan atau akan disebutkan. Soalnya dalam teks-teks wacana itu akan ditemukan berikut ini merupakan bla 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 bla. Misalnya begini, berikut ini contoh tumbuhan hijau. Nanti akan dibikin di bawahnya 1 kakung, 2 bayam, dan sebagainya. Nah, ini disebut katafora karena benda-benda itu akan disebutkan dan sebelumnya dikatakan berikut ini. Gitu. Fenomena pragmatik selanjutnya itu implikator. Implikator ini hal-hal yang diimplikasikan atau adanya makna tersirat dalam suatu konteks. Nah, dalam sebuah ujaran, implikator ini antara pengujar sama lawan ujarnya itu memiliki balasan yang berbeda kalau dilihat dari segi semantik, bahkan gak nyambung. Tetapi kalau melihat konteks itu nyambung-nyambung saja. Soalnya dalam konteks ini, kalau kita menghilangkan tanda kurung, itu kan berarti kan sudahkah sama maaf. Itu kan tidak akan nyambung. Tapi karena adanya konteks di sini, soalnya kan sudahkah kamu sholat maghrib, kata ibu. Ibu ini senyum sampai megang sapu. Lalu anaknya bilang, maaf bu, jangan pukul saya, gitu kan. Nah, di sini sebenarnya ibu ini mengimplikasikan kalau dia marah meskipun dia tersenyum. Karena dia tahu anaknya belum sholat maghrib. Nah, kalau kita bahas dari kalimatnya saja ini tidak akan nyambung jawabannya. Kalau misalnya ibu ingin bertanya secara semantik, pasti jawabnya itu iya atau belum. Tapi sini anaknya malah bilang maaf, jangan pukul saya. Karena anaknya tahu dia bakal dipukul karena dia belum sholat maghrib. Sini adanya makna tersirat dalam satu konteks. Lalu pada fenomena pragmatik selanjutnya itu praanggapan. Praanggapan ini dari kata pra dan anggapan, berarti adanya anggapan sebelumnya. Adanya anggapan sebelumnya terkait ujaran yang dimunculkan. Misalnya dalam ujaran ini anak itu bersin lagi. Nah, di sini ada kata lagi, itu memberikan anggapan kalau sebelumnya si anak ini sudah bersin. Kalaupun itu salah, maka berarti ujaran ini juga salah. Tapi tidak mungkin seseorang pengujar ini akan mengatakan itu salah, sementara dia juga menambahkan kata lagi. Artinya dia tahu kalau anak itu sebelumnya sudah bersin. Nah, dengan adanya kata lagi, orang-orang bisa beranggapan kalau si anak ini sebelumnya sudah pernah bersin. Sekali atau 2 kali, itu tidak diketahui. Tapi yang jelas anak ini sudah pernah bersin sebelumnya. Mungkin dalam waktu dekat beberapa menit sebelumnya, nah dia bersin lagi. Selanjutnya itu fenomena pragmatik yang terakhir, tindak tutur. Tindak tutur ini terbagi atas 3, tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak lokusi itu tindak tutur yang menyatakan sesuatu, sifatnya murni dan tidak adanya perspektif pragmatik. Kalaupun ilokusi atau ilokusi itu tuh kebalikan dari lokusi, yang mana juga mungkin juga sama-sama untuk menyatakan sesuatu, tapi ini tidak murni dan adanya perspektif pragmatik dalam pemaknaan. Sehingga kalau lokusi yang sebelumnya itu mudah untuk diidentifikasi, sedangkan ilokusi itu agak sulit karena ujaran itu kadang maknanya berbeda. Kalau perlokusi itu efek yang timbul dari ujaran yang diberikan. Misalnya kita beri contoh kalimat adik ini selalu saja main HP. Kalau lokusi itu berarti tuturannya hanya menyatakan berupa pendapat murni.
tanpa adanya konteks dan sebagainya. Kalau ilokusi itu kebalikannya. Kalau ditambahkan konteks dalam kalimat adik ini selalu saja main HP, konteksnya itu adik ini tidak pernah belajar dan nilainya selalu rendah, maka kata-kata adik ini selalu saja main HP itu berarti sebuah sindiran. Sindiran agar adik ini tidak terus main HP, tidak main HP mulu gitu, belajar. Kalau perlokusi itu efeknya. Misalnya ibunya mengatakan kepada adik, adik ini selalu saja main HP. Kalau adik mulai berhenti main HP dan belajar, maka itu efek yang timbul dari ujaran tadi. Kesimpulannya ialah pragmatik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan situasi atau konteksnya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian pragmatik, perbedaannya dengan sintaksis, semantik juga pragmatik, dan fenomena-fenomena pragmatik yang mungkin kita pernah temui di keseharian kita tapi kita tidak menyadarinya kalau itu bagian dari pragmatik. Nah, adapun perlu diketahui kalau pragmatik ini tujuan dalam pembelajarannya itu untuk agar kita bisa memaknai ujaran-ujaran yang kita temukan dalam konteks-konteks situasi tertentu sehingga kita bisa memberikan pemaknaan ujaran atau jawaban yang juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengujar tadi atau sesuai dengan situasi atau konteksnya gitu. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.